Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya malam ini? Semuanya bersuka cita diberkati Tuhan. Amin. Malam ini kita akan kembali berdoa dan juga menata hati kita supaya hati kita pun sesuai yang diinginkan Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan terlebih dulu hati dan pikiran kita supaya kita punya hati yang lembut, hati yang taat dibentuk oleh firman Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau tahu yang terbaik bagi kami, dan firman-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang taat, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, yang diberkati coba angkat tangannya. Oke. Ya, sepanjang hidup kita Tuhan selalu memberkati kita. Yang diberkati, mari kita bernyanyi bersama-sama. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Orang-orang yang diberkati Tuhan pasti tidak takut menghadapi kehidupan. Sekalipun ada topan keras yang melanda, tetap percaya berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kehidupan dunia ya pasti susah ya. Terkadang kita itu putus asa menghadapinya. Tapi saya ajak kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah putus asa. Ingat bahwa Tuhan setia untuk melimpahkan kita berkat-Nya. Karena itu belajarlah untuk selalu menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum
Sungguh berkat Tuhan itu sebetulnya melimpah buat hidup kita. Dan kita patut bersyukur setiap hari karena berkat Allah selalu tersedia untuk kita. Saudara percaya? Amin. Mari kita baca satu firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Amen. Keuntungannya besar kalau kita beribadah disertai rasa cukup. Mengapa begitu? Kalau kita merasa tidak cukup atau kurang, kira-kira bisa beribadah atau tidak ya? Bukankah dalam ibadah itu kita memuji Tuhan, kita mensyukuri berkat Tuhan. Kalau kita merasa tidak cukup, merasa kekurangan, merasa tidak diberkati, bagaimana kita harus bersyukur? Bagaimana kita bisa konsentrasi, melayani Tuhan, memuji Tuhan yang besar. Ketika di dalam hati kita ada rasa khawatir, di dalam pikiran kita ada rasa kurang ini, kurang itu, bagaimana besok, apa yang harus ku makan besok, besok bayar tagihan dengan apa. Waduh saudara, kalau begitu kita beribadah tidak sejahtera. Kita perlu belajar yang namanya rasa cukup ini. Nah, rasa cukup itu dari mana? Yang pertama, rasa cukup itu dari kesadaran kita akan berkat Tuhan. Makanya tadi kita bernyanyi, berkat Tuhan mari hitunglah. Berapa sering kita ini tidak sadar bahwa kita sebetulnya diberkati. Berkat Tuhan itu selalu ada, tetapi kadang kita sudah menganggapnya hal yang biasa sehingga kita tidak menyadari bahwa hal-hal itu adalah berkat. Sering juga kita mungkin merasa, wah kebetulan sekali ini. Pas kok aku dapat sesuatu. Apakah itu benar-benar hanya sekedar kebetulan? Tidakkah saudara menyadari bahwa itu tangan Tuhan yang menyediakannya? Seringkali kita merasa, wah aku beruntung sekali aku luput. Nyaris aku kena bahaya, tapi aku luput. Sadarkah saudara bahwa itu pun adalah tangan Tuhan yang memelihara, yang melindungi. Bukankah berkat itu selalu ada? Kalau kita bisa menghitung berkat kita, kita tentu selalu bersyukur. Lalu yang kedua, rasa cukup itu dari mana lagi? Dari iman. Di saat kita percaya, kita punya Tuhan yang besar yang memelihara hidup kita, Bapa yang baik, yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan satu apapun. Kita tidak akan merasa kurang karena kita percaya sesungguhnya di dalam Dia kita punya segalanya. Kita akan bersuka cita. Kita akan selalu punya pengharapan. Walaupun kadang uang itu tidak kita pegang, tapi kita tahu pada saatnya kita akan memegangnya. Kita akan memilikinya. Karena Tuhan yang menyediakannya bukan buat kita. Lalu rasa cukup dari mana lagi? Yang menuliskan ayat ini Rasul Paulus, apakah dia tidak pernah merasakan kekurangan? Pernah. Coba kita baca Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa dia harus mencukupkan diri? Ayat 12 kita baca. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sampai sini dulu. Berarti Rasul Paulus pernah kelaparan. Pernah loh dia mengalami kekurangan. Bagaimana dia bisa berkata dia beribadah dengan rasa cukup. Itu yang tadi dia katakan dia mencukupkan. Artinya dia belajar yang pertama mengendalikan diri. Tidak dikuasai oleh keinginan. Saudara, kalau kita dikuasai oleh keinginan, oleh yang namanya hawa nafsu, mau uang segudang juga tidak akan cukup untuk membahagiakan kita. Tetapi di saat kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada, kita bisa menikmati apa yang ada dengan rasa syukur. Kita akan bahagia, kita akan merasa cukup. Kita mengendalikan diri, kita bisa tahu apa yang kita perlukan. Bukan yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Maka kita akan punya hikmat untuk mengelola apa yang kita punya. Berkat Tuhan bisa kita kelola sedemikian rupa sehingga cukup untuk keperluan kita. Ingat, bukan keinginan kita. Ya, itulah tentang rasa cukup. Mari kita hari ini berdoa. Kita serahkan hati pikiran kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan ini supaya kita punya rasa cukup. Sehingga kita bisa beribadah dengan rasa syukur, dengan sejahtera, dengan bahagia. Dan Tuhan pun senang. Amin. Mari saya ajak kita semua sekarang praktek langsung firman Tuhan. Sejenak pikirkan berkat Tuhan. Coba hitung berkat Tuhan. Hari ini apa yang sudah kita terima? Kemarin berkat apa yang kita terima? Mari kita hitung satu persatu. Mari masing-masing meneduhkan hati. Kita hitung satu persatu, kita renungkan. Kita nikmati betapa baiknya Tuhan kita. Untuk sementara singkirkan dulu pikiran kita tentang berbagai persoalan kita. Mari saat ini fokus pada berkat Tuhan. Mungkin tadi pagi ada berkat yang tidak kita sadari. Mungkin siang tadi saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang mungkin saudara sudah lupa. Coba ingat dan syukuri. Dan bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saudara sudah ingat berkat-berkat Tuhan untuk saudara, mari saya ajak kita bersyukur. Kita nyanyikan satu lagu yang sederhana. Bapa terima kasih. Tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Tidak asal menyanyikan. Sering kita nyanyikan lagu ini sederhana sekali. Kita sudah begitu hafal. Kita sering menyanyikannya tanpa menyadari. Mari saat ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh penuh syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekali lagi ya. Bapa
terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara, mari sekali lagi kita nyanyikan dengan hati yang bahagia, dengan senyum kita untuk Tuhan. Sungguh-sungguh kita bersyukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa Tuhan. Kami meminta Tuhan, ajarilah kami untuk percaya kepada Engkau. Ajarilah kami untuk bergantung dan mendekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, seringkali kami khawatir akan masa depan kami, akan masalah kami, dan kami juga bahkan takut Tuhan. Tuhan, ajarilah kami percaya Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang mampu mencukupkan, Allah yang mampu menyelesaikan setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan, ajarilah di setiap saat kami bahagia maupun sedih, ajarilah kami tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah satu-satunya yang kami punya. Amen. Engkau Allah satu-satunya yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan
Seringkali saya pun khawatir menghadapi hidup. Tetapi ketika saya tahu bahwa Allah itu adalah Bapa saya percaya Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Dia pasti akan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Saya ajak kita semua, ayo jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Papamu yang terbaik. Dan percayalah bahwa Dia sanggup untuk menolong engkau, mencukupkan segala kebutuhanmu. Mari saat ini kita berdoa supaya kita ini bukan saja percaya, tetapi kita tahu untuk meminta sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami akui bahwa seringkali kami merasa khawatir dan takut menghadapi kehidupan. Bapa, tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Amin. Engkau tidak akan membiarkan kami tidak cukup. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh percaya, dan terlebih dari itu ajar kami untuk kami meminta sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Karena kami percaya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau itu jauh lebih baik daripada apa yang menjadi keinginan kami. Bapa, tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami mengingatkan kami senantiasa untuk meminta sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami setiap hari makin melekat kepadamu. Karena hanya dengan melekat kepadamu, kami tahu meminta apa yang sesuai dengan yang Kau mau. Terima kasih Roh Kudus untuk Engkau yang ada di dalam kami. Biarlah setiap hari kami boleh peka akan suara-Mu. Dan sungguh kami diajar untuk berdoa yang sesuai dengan keinginan Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Glory, haleluya. Bapa, tolong kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Amin. Anak-anak-Mu yang dapat mengendalikan diri. Amin. Tahu mana yang perlu dan mana yang tidak. Amin. Ampuni kami kalau sering kami ini dikuasai oleh keinginan hati kami. Amin. Kami terlalu dikuasai oleh hawa nafsu kami. Ampuni kami Bapa. Haleluya. Ampuni keserakahan kami. Amin. Dan tolong kami untuk bisa memprioritaskan apa yang perlu. Amin. Kami percaya Bapak, kami percaya bahwa apa yang kami perlukan sesungguhnya sudah Tuhan sediakan. Amin. Dan apa yang sudah Tuhan berikan sesungguhnya cukup untuk kami. Amin. Maka tolong kami untuk bisa mengelola berkat yang Kau berikan dengan terampil, dengan cermat. Kalau kami boros, Tuhan tolong kami menjadi lebih hemat. Amin. Kalau kami sering menyia-nyiakan berkat, tolong kami untuk lebih memperhitungkan berkat-Mu dengan benar. Amin. Tolong kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, Ya. dalam pengelolaan keuangan kami secara pribadi maupun dalam keluarga, maupun dalam usaha kami. Tolong supaya kami bisa menatanya dengan baik. Amin. Supaya kami menata berkat-Mu dengan tanggung jawab. Amin. Supaya apa yang Kau berikan, berkat itu sungguh-sungguh berbuah, bahkan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang dan amin, kami Iya. akan menikmati berkat-Mu Amin. tiap-tiap hari. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan bersama dengan kita itu jauh lebih dari cukup dari apapun juga. Dan ketahuilah sepanjang jalan di dalam hidup kita, Dia ada dan Dia setia
untuk memberkati kita. Haleluya. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya sungguh di dalam Engkau kami memiliki segalanya. Di dalam Engkau hati kami limpah dengan syukur setiap hari. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Terima kasih. Maka saudara, kiranya Allah Bapa, Allah Bapa-Mu yang kekal, yang penuh kasih, melimpahkan rahmat-Nya tiap hari kepadamu. Kau akan menikmati sungguh kasih setia-Nya kekal selamanya. Amen. Sungguh berkat-Nya tidak terukur. Dia menyediakan apa yang kau perlukan. Amen. Tepat pada waktunya. Amen. Dia yang menuntun jalanmu. Dia yang akan memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan. Sehingga hatimu akan selalu bersukacita, limpah dengan syukur. Dan engkau akan memuliakan Tuhan Allahmu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Selamat malam, selamat menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur setiap hari. Amin.